Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita memberi kesaksian pada bulan ini. Bapak kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami bisa mengurangi setiap kami. Tuhan di setiap rumah-rumah, di setiap keberadaan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kepada satu firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percayanya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Tuhan. Saya percaya hari ini hari penuh dengan mujizat. Katakan amin. Tanpa terasa kita masuk pada bulan kedua di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, meskipun keadaan sendiri kita belum banyak perubahan dari tahun yang lalu, tapi saya percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, penurapan Tuhan terus turun bagi kita semua yang percaya amin. Mari Bapak kita buka kita di Efesus pasal pertama ayat 3 sampai 8. Efesus pasal Efesus pertama ayat 3 sampai 8. Dan kita percaya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah memberikan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat dari namanya. Dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya bersama dengan bulan Februari ini bersama Tuhan secara profetik. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita semua berkat rohani dalam surga. Dan saya percaya kalau berkat rohani di dalam surga Tuhan curahkan, maka berkat jasmani dan berkat jiwani juga Tuhan akan cukupkan. Yang percaya akan amin. Bapak Ibu, Tuhan berikan kepada kita umatnya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus mengajar kita tentang berdoa, Bapak Ibu. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Di mana Bapak Ibu? Di bumi yang kita hidup, kita injak hari ini, seperti di surga. Bapak Ibu, ada dua hal poin penting buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, yang memiliki ibadah online dengan setia, bahwa Tuhan berdoa, datanglah kerajaan-Mu, dan yang kedua, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Luar biasa. Berkat rohani berbeda dengan berkat jasmani. Berkat rohani adalah berkat yang tidak terlihat namun dapat dirasakan, dapat dinikmati. Bapak Ibu, berkat jasmani dapat dilihat oleh mata. Berkat rohani hanya kita peroleh karena hubungan intim dengan Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan GKI dinyatakan umat saya dan Bapak Ibu semua ada jemaat yang intim dengan Tuhan dan layak diberkati Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, karena semua berkat dari Tuhan. Berkat jasmani terkadang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berkat secara fisik, kejiwaan dan kesembuhan tubuh.
itu kita perlukan. Dan kita mencatat Tuhan telah karuniakan buat saya dan Bapak Ibu semua. Sesungguhnya berkat rohani, berkat jasad dan berkat jiwa, Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, saya memberi beberapa contoh. Yang pertama adalah berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Tadi saya sampaikan bahwa tidak nampak tidak terlihat oleh mata, tapi dapat kita rasakan, dapat mengubah hidup kita dari yang tidak percaya menjadi percaya. Hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terangnya Tuhan. Dan hidup Bapak Ibu penuh dengan damai sejahtera. Contoh yang berkat rohani adalah kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita memiliki iman. Kita boleh beribadah merasakan hadirat Tuhan. Ya. Kita diberkati dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Kita boleh membaca Alkitab, kita merenungkannya siang dan malam, dan kita diberi pengajaran oleh Roh Kudus. Itu adalah berkat rohani, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang saya dapat dari dunia ini. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang menyertai tinggal di dalam hidup kita, membawa kita kepada kebenaran, kepada keselamatan yang kekal. Dan dapat memuji dan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu, melalui musik leader diajak terus untuk menyembah, memuji Tuhan. Dan saya percaya tahun 2021 Bapak Ibu lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya dan amin. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat 10. Bapak Ibu boleh baca di rumahnya. Saya baca di ayat 8 sampai ayat 10. Sebab kasih karunia bukan kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetapi di sana, berkat rohani ada berkat yang menuju kepada keselamatan. Dan keselamatan adalah pemberian Allah. Tapi setelah kita diselamatkan, kita mencatat kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk pekerjaan baik. Kata Nabi. Yang kedua, contoh yang kedua adalah berkat secara jasmani. Itu kita dapat bekerja dan mendapat penghasilan, Bapak. Yang buka toko, yang berusaha, kita mendapat untung. Mungkin sebagian ada yang mendapat bonus, hadiah atau insentif. Mungkin secara umumnya Bapak Ibu, ketika kita diberikan dengan kendaraan, dengan rumah dan sebagainya, Bapak Ibu, ya, kita bisa mencukupi keluarga kita setiap hari. Ya, kita boleh makan, minum dan pakai ya, secara sederhana. Itu berkat-berkat jasmani. Dan Alkitab berkata Tuhan juga sudah sediakan, Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus luar biasa. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang berbuat rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita baca ayat 19. Kita sambil baca Bapak Ibu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, jika mungkin kita seorang pengusaha, kita seorang yang bekerja, kita seorang businessman, Bapak Ibu, tapi satu hal yang berbeda adalah bahwa Allahku, Allah kita bersama, Allah saya dan Allah Bapak Ibu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu, saat ini kalau kita bicara berkat, kadang-kadang sedikit ada sensitif. Di luar sana memang banyak juga yang mengalami PHK dan kekurangan. Tapi saya berdoa, kita berdoa. So mereka pun di luar sana, Tuhan juga cukupi. Katakan amin. Mungkin hari ini Bapak mengatakan ada amanah, mungkin Bapak mengatakan kelimpahan, mungkin Bapak mengatakan kecukupan. Puji Tuhan. Tapi mereka akan berkata, semuanya Allah yang cukupi. Katakan amin. Yang ketiga, contoh berkat secara jiwa, kejiwaan Bapak Ibu. Ya, penting, ini penting Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita boleh bersyukur setiap hari? Kita boleh memuji-muji Tuhan setiap hari. Bahkan kita akan boleh menari-nari setiap hari, Bapak Ibu. Ya, waktu kita memuji-muji Tuhan, kita menari-nari. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, jiwa kita tenang. Kalau jiwa kita tenang, kita dapat berdoa, Bapak Ibu. Ya, tidak dalam ketakutan, tidak dalam ancaman, tidak dalam keterpurukan, tidak dalam kekhawatiran, juga tidak dalam hidup dalam penuh dengan hutang, Bapak Ibu. Dan saya percaya, kadang-kadang hidup kita bolehlah dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita pun ada mengambil satu dua barang, Bapak Ibu. Tapi toh Tuhan selesaikan, Tuhan cukupi, asal jangan melampaui, Bapak Ibu, sehingga membuat kita susah. Amin, Bapak Ibu. Dan yang penting adalah Tuhan telah memberkati keluarga yang baik, istri yang baik, suami yang baik, yang takut Tuhan, anak-anak semua yang baik. Itu adalah sukacita kita dari Tuhan. Yang percaya, yang mengalami, katakan amin. Ya, 1 Tesalonika 16-19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Bapak Ibu, saya berkali-kali sampaikan situasi boleh membuat kita terbatas. Langkah kita bisa terbatas, pelayanan kita bisa dibatasi dengan segala macam. Tapi Alkitab berkata, jangan padamkan roh. Banyak fasilitas yang kita bisa gunakan, Bapak Ibu. Mungkin sesama jemaat, sama perempuan, sama hamba Tuhan, sesama pejabat GBI, kita bisa saling telepon, saling mendoakan, menguatkan, mendukung, Bapak Ibu. Bahkan tidak kurang kita akan memberkati. Amin. Iya. Mungkin kita bisa buka di secara Facebook, ya, kita bisa saling share di situ, menguatkan dan memberkati. Yang lemah dikuatkan. Amin. Sehingga semua jemaat tetap di dalam perlindungan dalam pelayanan kita. Berkat rohani biasa menuju kepada kehidupan yang kekal. Berkat jasmani adalah kehidupan kita sehari-hari. Berkat jiwa adalah berkat dalam kehidupan kejiwaan kita. Bapak Ibu Tuhan, maka saya percaya Bapak semua rindu. Siapa yang rindu diberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat jiwa. Ya, yang rindu katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya catat ada 6 poin untuk kita mengalami, mendapat, menikmati berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat jiwa. Yang pertama, kalau 1:3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini penting, bahwa hidupmu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa? Waktu kita telah punya perkara yang di atas, memikirkan kedatangan Yesus kali yang kedua,
kita boleh mengerti firman Tuhan mengenai tanda-tanda akhir zaman, mengenai peristiwa demi peristiwa yang terkadang membuat kita bimbang dan ketakutan. Tapi Alkitab menjamin, Alkitab berkata, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya, waktu kita memikir perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di atas, hidupmu dan hidup saya ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Katakan dalam perlindungan Tuhan. Katakan dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, Matius 6 ayat 31-34. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Supaya dicari bangsa mereka tidak mengenal Allah. Maka dari Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita berkata, Pak, aku sudah cukup, aku sudah ada, semuanya ada. Ketika kita mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Yang percaya dan amin, kata Tuhan tambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan, bisnis, usaha, dan apapun pelayanan kita, biarlah kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan apa yang telah memiliki hari ini. Amin. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia 17. Ya, Bapak Ibu boleh baca ya di rumahnya ayat 5-8. Alkitab berkata, Bapak Ibu, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengadakan manusia yang mengadakan kekuatan sendiri dan hati menjauh dari perbuatan Tuhan. Tetapi Alkitab selanjutnya dikatakan bahwa dikatakan sini, terus Bapak boleh baca di rumahnya, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini Bapak kita tidak bisa lepaskan dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, kita terus mengandalkan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Tuhan, yang ketiga, mari andalkan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, untuk kita meraih berkat rohani, berkat jasmani dan berkat jiwani, Alkitab mencatat kita harus hidup rukun bersama. Ya. Mazmur 133 ayat 103 kalau kita baca ini. Ya. Alangkah sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mungkin hari ini kita belum bisa kumpul seperti biasanya, tapi kita bahwa hati kita tetap melayani, kita tetap saling care, saling memperhatikan, bahkan saling memberkati. Dan akan dicatat, sebab kesamaan ada kata berkata, Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari Bapak katakan kesalahan kita datang di sini. Sebab kesinilah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan dari Tuhan. Amin. Yang kelima, Bapak Ibu akan mencatat orang yang memberi, tapi tidak kekurangan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak beri berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia tidak akan diberi minum. Hukum tak bertuah itu terjadi. Bapak Ibu, kita hidup Bapak Ibu dan semuanya. Hidup dalam berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat jiwani. Memberi, tapi tidak ada kekurangan. Yang keenam,
Mari kita berdoa untuk kota kita, untuk para pemimpin kita, untuk pemerintah kita. Ya, Bapak boleh baca ya, di Yeremia 29 ayat 7. Usahakan keselamatan kota kemana kamu dua, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Untuk kita berdoa untuk kota kita dimenangkan, penuh damai sejahtera, penuh keamanan. Maka saya percaya hidup kita, saudara, penuh dengan sejahtera. Apalagi masalah sekarang, masalah COVID-19 ya, kita terus berjuang untuk segera menyelesaikan COVID ini, meskipun terjadi terus banyak menginfeksi atau menyebar ke berbagai tempat. Tapi saya percaya Tuhan akan bersama kita. Ketika semua umat Tuhan, Bapak Ibu saya berdoa untuk kota kita khususnya, dan untuk Indonesia, dan untuk bangsa-bangsa. Katakan amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang Tuhan mau bagi kita semua adalah biar kita hidup di dalam berkat Tuhan, dan boleh berkat semangat, dan kita boleh berkat jiwa, bahwa biarlah hidup kita hidup kudus dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Dan kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan hidup di dalam sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Kita baca sama-sama Bapak. Semoga Allah damai sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan memperkenalkannya. Bapak Ibu percayalah, Tuhan mau kita semua diberkati, Tuhan mau kita semua sehat, Tuhan mau kita semua hidup kekal bersama dengan Dia. Katakan amin. Saya percaya saat dalam Tuhan ini, dan Bapak Ibu terus kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, terus memberikan berkat-berkat di atas, karena percaya bahwa kita Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada Allah. Ya Bapak Ibu, saya bersama Bapak Ibu ini, saya Bapak Ibu telah menerima doa kita dulu, mari kita pasti bekerja dengan kudus, memberikan Allah kita dalam kita, dengan dalam sesuatu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu waktu Tuhan pada malam waktu Ia sedang mengambil roti, dan sesudah Ia tersyukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kata jawab dalam tangan kita demikian juga yang dicawat sudah makan lalu berkata, cawatnya adalah perjanjian baru yang dimakan oleh darahmu. Perbuatan ini sebelum minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab jangan kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sisi Bapak Ibu yang pertama bagaimana suami istri Bapak Ibu kita bersyukur sama Tuhan bahwa Allah menolongnya bagi kita semua, bahwa Yesus mati bagi kita, bangkit dan duduk sebelah kanan Allah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi sejalan Engkau menyembahkan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darah masuk hidup kami, menjadi satu dalam hidup kami, mengubah hati kami menjadi hati yang taat dan setia, mengubah hidup kami
menumbuhkan sakit penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus hari ini. Kami semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama kita katakan